konstelasi politik tanah air, khususnya di tubuh Partai Amanat Nasional, baru-baru ini cukup menghangat. Hal tersebut dipicu dengan angkat kakinya Hanafi Rais dari partai yang berlambang matahari itu pada Rabu 5 Mei tahun 2020. Banyak spekulasi yang timbul atas keluarnya putra dari pendiri PAN, Amin Rais ini. Namun, dugaan kuatnya adalah karena Hanafi Rais digadang-gadang bakal masuk ke partai baru yang akan didirikan oleh ayahnya sendiri. Kendati pun demikian, ada pula yang menduga bahwa Hanafi Rais ingin kembali fokus menjalani hari-hari sebagai akademisi dan mendekatkan diri dengan keluarga. Sementara, Hanafi sendiri menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi melihat PAN. Ia juga menyinggung sikap PAN yang cenderung konformis terhadap kekuasaan. Entah mana yang benar dari segala dugaan tersebut, namun yang pastinya, mundurnya Hanafi Rais dari PAN menjadi persoalan tersendiri di keluarga besar Amin Rais. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perbedaan pandangan dan paham politik. Sikap baper politik yang dipertontonkan oleh Hanafi Rais serta adik-adiknya, yakni Hanum Rais dan Tasnim Rais, tidak akan berpengaruh sama sekali kepada saya. Kedewasaan dalam berpolitik tidak ditunjukkan oleh saudaraku Hanafi Rais. Saya paham tata krama. Saya tidak menganut mental mutungan, cengeng, dan melodramatik. Mumtaz Rais pada 6 Mei tahun 2020. Masih ingat pertarungan para putri Soekarno? Di mana pernyataan Rahmawati yang mengatakan cuma anak biologis, bukan anak ideologi Soekarno terhadap Megawati. Mungkin tiada yang lebih konsisten daripada Rahmawati dalam mengkritik dan berseberangan sikap politik dengan Megawati Soekarno Putri. Politisi bernama lengkap Diah Pramana Rahmawati Soekarno adalah adik kandung Megawati. Putri Soekarno bernama Fatmawati lahir 27 September 1950. Usianya hanya terpaut 3 tahun dari Megawati, kakak yang tepat di atasnya. Belum pernah sekalipun Rahmawati berada sebarisan politik dengan Megawati. Rahma berada di barisan pendukung Gus Dur saat Megawati dan PDIP beraliansi dengan Golkar untuk menjatuhkan kekuasaan Gus Dur. Rahmawati cabut dari Nasdem ketika parpol milik Surya Paloh itu menjadi pendukung pencapresan Jokowi. Ia kemudian bergabung dengan Gerindra, menjadi salah satu tokoh utama pendukung Prabowo Subianto. Ketika Prabowo bertemu Jokowi di kereta, gelagat bergabungnya Gerindra ke pemerintahan, Rahmawati menunjukkan penentangannya, menuding ada penumpang terang yang hendak mengkhianati perjuangan Gerindra. Baper politik, tidak dewasa dalam berpolitik, mutungan, cengeng, dan melodramatik dilontarkan Mumtaz terhadap Hanafi yang menyatakan pengunduran diri dari kepengurusan dan keanggotaan PAN, serta dari jabatan ketua fraksi sekaligus anggota DPR. Meski perbedaan sikap politik antara dua putra Amin Rais sudah menajam semenjak Kongres Rusuh PAN, tetap saja pernyataan keras yang dilontarkan Mumtaz terhadap kakaknya itu mengejutkan. Pertarungan ini sudah bermula semenjak Pilpres 2019, di mana ketika Amin Rais sangat garang terhadap kubu Jokowi dan Ma'ruf Amin, sementara Zulkifli kompromis. Amin Rais tidak menerima kekalahan Prabowo Sandi, menuduh kubu Jokowi mencurangi Pilpres. Zulkifli malah mengajak PAN mengakui kemenangan Jokowi Ma'ruf, bahkan mengharapkan PAN dibubarkan dalam pemerintahan. Perseteruan itu terbawa ke dalam Kongres PAN di Kendari. Amin Rais mendukung Mulfahri sebagai calon ketua umum yang berpasangan dengan putranya Hanafi. Berseberangan dengan sikap sang ayah, Mumtaz memilih mendukung mertuanya, Zulkifli, dibandingkan kakak kandungnya sendiri. Kongres berlangsung ricuh, kursi-kursi bertebangan, saling dilemparkan para kubu. Zulkifli menang, kuda pacu Amin Rais kalah. Sudah beberapa kali kongres, jaket tumpan yang dijagokan Amin Rais kalah. Pasca kongres, kubu Amin Rais mewacanakan pembentukan partai baru. Awalnya diwacanakan partai baru itu
akan bernama PAN Reformasi, sebab berasal pembelahan terhadap PAN itu sendiri. Lagi-lagi Mumtaz berseberangan dengan sang ayah, memilih setia kepada mertua, dengan mengeluarkan pernyataan, "Kami tahu, PAN palsu pasti kempes. Jadi, kalau cuma akhirnya kecil, mati di tengah jalan, malu-maluin," ujar Mumtaz menilai rencana ayahnya yang hendak mendirikan Partai Pecahan PAN. Tetapi Amin Rais tampaknya sudah kepalang tangguh. Pengunduran diri Hanafi ditengarai sebagai sinyal kepastian pendirian partai baru dan bagian dari strategi Amin Rais mempercepat pembelahan Partai Amanat Nasional. Loyalis Amis dan Hanafi, Muhammad Asri Anas mengaku jika Amin Rais sudah mulai melakukan safari ke daerah-daerah sebelum pengunduran diri seorang Hanafi. Setelah Hanafi mundur, Amin menggelar telekonferensi dengan para loyalisnya. Menurut Ketua DPW PAN Sulawesi Barat ini, sudah 150 pimpinan di provinsi dan kabupaten kota yang menyatakan merapat ke kubu Amin dan Hanafi. Tidak tertutup kemungkinan kata-kata keras Mumtaz terhadap Hanafi, bahkan terhadap Amin Rais itu sendiri, dilontarkan atas restu sang ayah. Dengan kata lain, pertentangan ini cuma sandiwara, bagian dari skenario Amin Rais mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Bisa saja Amin Rais berhitung, kemungkinan Mumtaz atau Hanafi yang kelak sukses dalam dunia politik adalah 50-50. Untuk itu, keduanya harus dipasang di jalur berbeda. Mumtaz dipasang untuk terus meniti karir di PAN yang menjadi partai sentris, berebutan suara dengan Partai Demokrat, Nasdem, dan Golkar. Sementara Hanafi akan bersama-sama dengan Amin Rais mendirikan partai baru yang lebih keras dan lebih Islam eksklusif, guna mengurus suara dari golongan yang selama ini dimonopoli Partai Keadilan Sejahtera. Entah yang mana di antara kedua putranya yang kelak meraih banyak dukungan massa, Amin Rais serahkan pada jalannya sejarah. Yang terpenting, dinastinya bertahan di panggung politik Indonesia. Dugaan manakah yang benar? Cuma Amin Rais dan Tuhan yang tahu.